Yang terhormat calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 3 Bapak Haji Abidin Jaaba, dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Bapak Dedi Mirzan, dan seluruh rombongan yang sempat hadir pada sore hari ini. Kepada Bapak Haji Abidin kami persilakan untuk berdiri. Ya, kepada Bapak Dedi Mirzan selaku calon wakil bupati. Ya, di tengah-tengah kita juga hadir ketua tim Bapak Haji Gafarudin. Ya, beliau ini salah satu tokoh juga yang berasal dari desa Kramat. Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang terhormat juga tokoh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita sampai hari ini diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bertemu dalam salah satu momentum pencarian pemimpin terbaik, pencarian pemimpin yang amanah, pencarian pemimpin yang prihatin terhadap kondisi masyarakat. Jadi kita memasuki fase itu sekarang. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, hingga umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita masuk di agenda kampanye nomor urut 3 pasangan Haji Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan. Alhamdulillah, dari seluruh rangkaian tahapan di mana mungkin ada yang mengira bahwa tidak ada yang bisa maju, namun kita bisa melewati itu semua. Kita hadir melalui jalur dalam regulasi disebut sebagai jalur perorangan, bukan melalui jalur partai politik. Makanya kita datang ini berwarna-warni, koalisi masyarakat, tidak ada logo partai, karena kami hadir sejatinya, abdi hadir itu atas dukungan masyarakat sebanyak 4.700-an 724 dukungan suara, dan itu banyak juga yang dari desa Liko dan desa Lohbubah. Makanya dalam proses kampanye ini Bapak Ibu sekalian tidak melihat lambat atau menyebabkan visi misi anu anak kan ke calon anak supaya arahkan aku nena tidak ada sesungguhnya logo itu keseluruhan atau belakang partai yang kami bawa, karena kandidat kita ini hadir atau diusung langsung oleh masyarakat melalui jalur persoalan. Kalau kita sebut di mana jalur independen. Marahkan aku jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Taliabu dalam kondisi ini hari ini membutuhkan sosok pemimpin yang jujur. Mungkin untuk visi dan misi ada kandidat kita yang akan mempresentasikan, memberikan gambaran seperti apa visi dan misi ke depannya. Seperti apa gambaran Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya seperti apa gambaran prospek ekonomi masyarakat desa Limbong dan masyarakat desa Lohbubah ini. Apa yang akan menjadi program, itulah kemudian mengapa kita datang untuk mendengar. Ya, kita tes yel-yelnya ya.
Kita menghitung saja. 1, 2, 3. Jadi tidak usah terlalu repot-repot ya nilainya. 1, 2, 3. Boleh? Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Insya Allah. 1, 2, 3. Ya, insya Allah. Dalam momentum kali ini kita akan meraih perubahan. Akhirnya kami serahkan kepada Bapak Haji Ghafaruddin untuk memberikan kampanye. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terutama calon bupati kita Pak Haji Abidin Ja'ba SH dan wakil bupati kita Deddy Becan. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat desa Limbur dan Lohobuba yang saya hormati, saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya setiap calon bupati yang datang itu harus didengarkan. Kira-kira 5 tahun ke depan ini apa yang dikerjakan nanti. Kita tidak memilih kucing dalam karung. Harus kita tahu apa yang dia mau bikin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, 03 ini adalah calon perubahan. Calon perubahan. Perubahan apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran. Jujur untuk melakukan kampanye, apa yang dijanjikan dan apa yang dikerjakan itu jujur. Jangan yang dikampanyekan lain, setelah dia duduk, dia kerja yang lain. Ini dulu yang pertama. Kan hampir setiap 5 tahun dia kampanye dengan begitu bagus. Tapi yang dilaksanakan bukan itu. APBD bukan itu yang dikerjakan. Ya. Sehingga tidak sesuai, tidak tercapai apa yang disebut dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi perubahan ini nanti yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah untuk mau mengembalikan tujuan pemekaran karya itu apa. Ibu bilang, Bapak harus tahu itu apa itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan. Anggaran pendapatan itu dibelanjakan untuk kebutuhan Bapak dan Ibu. Sementara 20 tahun berjalan ini APBD itu adalah pendapatan belanja untuk pemerintah. Yang dia beli adalah speed yang laju, rumah dinas yang bagus, perjalanan dinasnya. Lalu masyarakat dilupakan. Padahal APBD itu adalah milik Bapak dan Ibu semua. Jadi 800 miliar itu adalah milik Ibu dan Bapak. Karena tidak ada kejujuran, maka terbalik setelah duduk di kursi yang empuk, duduk jadi bupati, terlupakan. Ya, terlupakan. Akhirnya belanja ini
belanja untuk bupati, belanja untuk pemerintah. Masyarakat sudah dilupakan. Itu yang kedua, itu perubahan. Yang ketiga, perubahan ini nanti yang akan beda nanti dengan pemerintah daerah yang lalu. Pak Haji Abidin dan Deddy Mirjani nomor urut 3 ini akan datang dengan ilmu pengetahuan, membangun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kepala dinasnya harus yang betul-betul memiliki kemampuan. Untuk apa? Untuk bagaimana Bapak dan Ibu itu sejahtera dan makmur. Kalau Bapak dan Ibu ahli perikanan, rumput laut, jangan sampai kepala dinasnya dia tidak tahu budidaya rumput laut. Peternakan lebih pintar daripada masyarakat, daripada pemerintah daerahnya. Ini yang kita lakukan. Olehnya itu perubahan nanti ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa lagi tinggalkan ilmu dan teknologi. Kita harus mengikuti teknologi. Sekarang canggih. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa nanti sebentar akan sampaikan visi dan misi. Saya hanya memberikan perubahan. Saya berikan gambaran sedikit saja. Singapura itu merdeka di tahun 1963. Tidak punya hutan, tidak punya laut. Air bersih pun diambil dari Malaysia. Tidak ada apa-apanya. Tetapi karena pemerintahnya jujur, presidennya jujur, kemudian dia lakukan pembangunan dengan ilmu dan teknologi, maka sekarang dia sama dengan negara-negara Eropa. Nah, kita sudah 20 tahun. Air bersih saja dari sebelah sana kemari ini sampai sekarang tidak bisa dia bangun. Padahal untuk air bersih itu sangatlah mudah. Sangatlah mudah untuk membuat air bersih. Di kampung saya, ya, kampung saya, itu air bersih diambil dari air laut. Apalagi sih sumber air ada, tinggal teknologi sedikit selesai. Ya. Di Timur Tengah, di Arab Saudi juga itu air ambil dari air laut. Tapi karena teknologi, maka air melimpah. Kita juga harus demikian. Jadi perubahan itu. Pertama adalah bupatinya yang jujur. APBD-nya kita kembalikan ke tujuan yang utama, yaitu APBD-nya adalah milik rakyat. Harus diingat itu, bahwa APBD 800 miliar per tahun ini, itu adalah milik Bapak Ibu. Ya. Olehnya itu nanti selanjutnya akan dijelaskan kira-kira apa visi dan misinya. Ya, saya kira itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian kampanye dari Ketua Tim Kemenangan API. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ustadz Zulkarnain untuk memberikan pencerahan dan kampanye pada malam sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati calon bupati Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 3 Haji Abidin Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Deddy Mirzan, calon wakil bupati Pulau Taliabu nomor urut 3.
Ketua Tim Pemenangan Abdi menuju Talabebas nomor urut 3 Haji Baharudin, LO Tim Abdi menuju Talabebas nomor 3 Pak Yadi, Kami sebentar di limbo. dan seluruh rombongan dan semua hadirin dan hadirat Desa Limbo Lubukopak yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Ya. Menyikapi tentang perkembangan dan perjalanan pemerintahan di Pulau Taliabu dan bahkan yang sebelumnya, menurut pandangan saya pribadi tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut saya. Mengapa demikian? Anggaran perbelanjaan daerah yang ditransfer dari Kementerian Keuangan ke daerah otonomi baru itu bernilai di atas 500 miliar. Saya punya data APBD perbandingan antara Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai Laut, dan salah satu kabupaten di Indonesia Barat, itu nilainya hampir sama dari tahun 2016 sejak Taliabu definitif menjadi bupati dan dipimpin oleh seorang bupati definitif. Itu nilainya hampir sama, sekitar 500-an miliar. Antara Taliabu dengan Banggai Laut itu sama, 500-an miliar. Itu data Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, semua orang bisa buka data itu. Itu online di internet. Yang mau print out-nya ada sama saya kasih gratis. Ada datanya. Yang mau datang di rumah saya di Gele, saya kasih gratis itu. Data APBD antara Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Sablah, kabupaten di belakang Limbo ini. Di belakang Limbo di kabupaten itu. Itu nilainya sama antara 500-an sampai 600-an. Nah, cuma Taliabu pernah anjlok di 2017 di angka 400-an. Nah, kemudian di 2020 Taliabu mencapai 600-an. 2023 itu dengar kabar sudah lebih dari 900-an miliar. Begitu pula 2024 ini 900-an miliar. Kabupaten tetangga kita dengan nilai APBD yang sama dalam tempo 4 tahun saja mampu membangun jalan aspal hot mix yang mengkilat itu sejauh 350 km. 350 km hanya dalam tempo 4 tahun. Hasil diskusi saya dengan Kepala Bina Marga Kabupaten Banggai Laut. Andai kata di Taliabu melakukan hal yang sama sebagaimana Banggai Laut, satu periode 350 kilo, maka harusnya dalam 2 periode ini sudah 700 km. Apalagi sebelum itu Bupati Kepulauan Sula adalah orang Taliabu. Yang masuk keluar di orang punya rumah menjanjikan akan bangun jalan lingkar Pulau Taliabu di tahun 2005. Andai kata dilakukan 2 periode sebanyak 700 km, sejauh 700 km panjang jalan aspal, kemudian di Taliabu juga lakukan hal yang sama, maka harusnya sudah 1.400 km panjang jalan aspal yang selesai dikerjakan dalam tempo 4 kali pemilihan bupati atau 4 periode. Harusnya seperti itu. Panjang 1.400 km itu sama jauhnya dari Luwuk Banggai sampai di Kota Makassar. Panjang jalan itu dari Luwuk kilo 1 sampai masuk Kota Makassar itu 1.400 km. Kalau konsisten sebagaimana dilakukan oleh kabupaten di belakang
ini, belakang pulau ini. Namanya Kabupaten Banggai Laut. Di sana sudah ada bandar udara, jalan sudah aspal, jembatan semua jadi 100%, bukan cuma tiang. Di Taliabo 4 periode, kalau dari Nggele naik motor ke Lede, itu akan temukan prasasti yang peninggalan zaman Purda, tiang jembatan di air lise. Kasana sedikit, ada lagi prasasti tiang jembatan namanya air Baloha. Kasana lagi, ada prasasti tiang jembatan namanya air Fangu. Kasana lagi, masuk desa Tigo kalau lewat atas, ada prasasti lagi namanya tiang jembatan Sungai Samada. Beringin lagi ada. Dari jembatan itu ke bawah sedikit, ada prasasti tiang jembatan yang sudah terbanting separuh itu. Ya. Kita semua tahu siapa mereka itu. Kelompok itu adalah kelompok penguasa negeri ini yang selama ini kita agungkan, kita percaya, bahkan kita takuti. Kita sangat percaya mereka pada masa itu. Diusung oleh partai politik juga, jangan sebut nama partainya, kita semua sudah tahu. Akan tetapi apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan warga Kabupaten Pulau Taliabu. Menurut saya, tidak tahu kalau menurut Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu pada kesempatan ini, di hadapan kita tampil pasangan calon bupati dari jalur independen. Melalui pengumpulan KTP, dipilih oleh rakyat, diusung oleh rakyat, didukung oleh rakyat, warga Pulau Taliabu. Ini kesempatan kalau kita ingin maju. Tidak ada satupun kelompok yang bisa mengendalikan mereka. Ingat, setiap kandidat yang didukung oleh partai politik, pasti partai politik punya intervensi. Tapi ini didukung oleh rakyat, maka berarti hanya rakyat yang bisa intervensi. Kita semua yang ada di sini. Jadi bupati, calon bupati yang duduk di depan ini, Haji Abidin dan Deddy Mirzan, disingkat Abdi, itu adalah milik rakyat. Milik kita 100%, tidak ada campur tangan yang lain. 100% milik rakyat. Olehnya itu kita orang harus bersatu dukung beliau. Jangan pernah ada takut, jangan pernah ada takut. Pemerintahan di negara ini dari tingkat RT, dusun, desa, kecamatan, bupati, gubernur sampai presiden itu milik rakyat. Negara ini berdasarkan pada kedaulatan di tangan rakyat. Negara berdasarkan demokrasi. Kekuatan itu di tangan rakyat. Daulah itu berasal dari bahasa Arab. Daulah itu artinya negara, bangsa. Bangsa ini milik rakyat. Daulah juga berarti kekuasaan. Kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat. Kenapa harus rakyat takut? Kalau kita bersatu, apapun bisa berubah di negeri ini. Apapun bisa berubah. Bahkan secara revolusi pun bisa terjadi. Kita ingat sejarah dinasti kerajaan Cina yang berusia 5.000 tahun, itu diselesaikan oleh Mao Zedong hanya dalam beberapa waktu dengan kekuatan rakyat. Saat ini kita tidak perlu revolusi seperti yang dilakukan oleh Cina. Gunakan hak suara kita di bilik suara nanti. Tidak usah takut. Pilih paslon nomor urut 3. Selesai. Rame-rame. Tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu ada perdebatan, tidak perlu ada konflik. Berdiam-diam, masuk di TPS, pilih nomor 3. Yang lain, lupakan. Nah, itu kita harus betul-betul yakinkan diri kita. Betul-betul kita berjanji dalam diri kita. Nah, kemudian, masih bisa itu. Ada yang tidak beres. Nah, jadi mohon maaf, kebetulan saya pernah mondok di Al-Khairah. Jadi segala sesuatu saya melihat berdasarkan Islam, berdasarkan kitab suci. Bagaimana Pak LO bisa bahas kitab suci di sini? Ya, jadi begini,
Kita orang ini kan orang Islam semua. Orang Limbo ini 100% Muslim. Ya, saya di Al Khairat itu dari sejak Sanawiyah kelas 1 sampai tamat di Aliyah di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi saya akan membahas tentang kepemimpinan berdasarkan Al-Quran. Bahwasannya para nabi hadir di muka bumi ini sebagai pemimpin. Apa dasarnya? Ketika Nabi Adam diciptakan Tuhan, Allah sudah umumkan kepada para malaikat bahwa saya akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Pribadi Adam itu adalah khalifah. Dan dia seorang laki-laki. Ingat, Nabi Adam itu laki-laki. Nah, kemudian seluruh para nabi adalah laki-laki. Ada wanita suci, ibu-ibu, ada wanita suci, wanita yang mampu bercakap-cakap dengan malaikat. Kesucian orang itu diukur dari kemampuan dia bercakap dengan malaikat. Kalau belum mampu bercakap dengan malaikat berarti belum. Artinya mendekati level kenabian. Siapakah beliau? Ibunda Nabi Musa alaihi salam bisa bercakap-cakap dengan malaikat Jibril bagaimana men-setting anaknya dihanyutkan di sungai dan kemudian dipelihara oleh Fir'aun. Setelah itu dia menegur Fir'aun. Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Allah perintahkan kepada Musa pergi kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Wa qula lahuma qawlan layyina, sampaikan kepadanya dengan bahasa yang baik-baik. Artinya Nabi Musa yang pernah diasuh dan dibesarkan dalam istana Fir'aun harus menegur Nabi Musa yang dibesarkan di dalam istana Fir'aun harus menegur Fir'aun karena Fir'aun melakukan tindakan yang berlebihan, melampaui batas. Begitu pula ada seorang, jadi ibunda Nabi Musa yang bisa bercakap dengan malaikat itu tidak jadi nabi. Yang jadi nabi adalah putranya yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula Maryam, wanita suci. Dia wanita suci yang bisa bercakap dengan malaikat. Ketika malaikat Jibril menyapanya, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kamu berdiri baca kunut, sujud, ruku sebagaimana orang lain pernah disuruh ruku. Maryam bisa bercakap dengan malaikat Jibril, akan tetapi dia tidak bisa jadi nabi. Yang jadi nabi adalah putranya Maryam yang bernama Isa al-Masih, putra Maryam. Sepanjang sejarah kenabian semuanya laki-laki. Dan Al-Quran mengatakan ar-rijal, laki-laki, qawwamuna, pemimpin, 'alan nisa, bagi wanita. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Karena belum ada sejarah kenabian itu pemimpinnya adalah atau nabinya adalah wanita, selalu laki-laki. Seperti itu. Begitu pula sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya putri, seorang wanita. Rasul tidak punya anak laki-laki yang hidupnya sampai dewasa. Dia punya anak bernama Abdullah, punya anak bernama Muhammad Qasim, punya anak bernama Ibrahim. Semua masih baik. Anak yang punya keturunan Nabi Muhammad hanya Fatimah Az-Zahra. Beliau yang melahirkan seluruh bangsa Sadat Alawiyin, Sadat Al-Ashraf di seluruh dunia. Tapi Fatimah hanyalah seorang waliullah, bukan seorang pemimpin umat, bukan pemimpin publik, bukan khalifah, bukan imam. Jadi imam itu harus laki-laki. Ketika kita ke masjid, yang boleh azan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang boleh imam laki-laki atau perempuan? Itu adalah dalil yang kuat bahwa yang punya hak kepemimpinan di muka bumi ini yang diberikan oleh Tuhan, yang mendapatkan ridho ilahi hanya laki-laki. Seperti itu. Jadi mari kita pilih pemimpinnya laki-laki. Seperti itu. Itu ajaran agama kita, karena ini Limbo ini muslim semua ya, 100% muslim. Seperti itu. Waktu kita masih bisa. Selanjutnya tentang siapakah yang punya, yang antara laki-laki yang punya kelayakan menjadi pemimpin itu siapa? Di dalam surat Al-Hujurat
ayat 13. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku telah ciptakan beragam suku bangsa yang bermacam-macam. Artinya secara harfiah, saya telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dari dua pasang suami istri laki dan wanita tadi lahirlah beraneka jenis bangsa, suku, bahasa, dan beraneka jenis kelompok. Ya, syu'uban wa qabaila. Apa yang diharapkan Tuhan dari keragaman itu? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling punya hak veto, hak kuasa untuk dihormati, dimuliakan adalah yang bertakwa. Takwa adalah orang yang bisa kita lihat dari mata kepala kita ukur, dia taat beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Taat beribadah, menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Nah, itu orang yang bertakwa. Saya berdiri di sini bersama tim Abdi Paslon nomor 3 karena saya yakin mereka adalah orang yang bertakwa. Orang yang taat beribadah, orang yang taat melaksanakan asyam, puasa, orang yang menjaga waktu-waktu sholat, orang yang menghindari tempat-tempat maksiat. Bisa diuji, silakan cek riwayatnya orang-orang yang pernah jadi anggota DPRD di Pulau Taliabu. Cek nama Haji Abidin, bersih, tidak pernah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Yang lainnya pernah, silakan cek. Bersih 100%. Itu wujud ketakwaan, ada rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian kita juga tidak boleh mendekati, bahkan simpatik atau merasa hormat kepada orang yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wala tarkanu 'alal ladzina zalamu. Jangan kamu ada rasa simpatik, rasa hormat kepada orang yang zalim. Bila mana kalian lakukan itu, fatamassakumun nar. Allah janji pasti kalian akan dimakan oleh api neraka. Fatamassakumun nar, dan kalian tidak akan pernah ditolong nanti di suatu saat. Makanya kezaliman itu wajib dihindari, dan kepemimpinan diharamkan bagi orang yang zalim. Ketika Nabi Ibrahim dicoba dengan beberapa kalimat oleh Yang Maha Kuasa, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam cobaan dan dia jalani dengan sempurna, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan, saya jadikan kamu pemimpin. Nabi Ibrahim tanya, wa min zurriyyati, dengan saya keturunan? Qala la yanalu ahdi zalimin. Anak turunanmu yang zalim tidak bisa jadi pemimpin. Makanya kezaliman sama sekali tidak boleh jadikan pemimpin dimanapun, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan seterusnya. Tidak boleh. Kezaliman sama sekali tidak boleh. Termasuk kezaliman itu adalah yang berkelompok, bersekongkol, bergolongan, berkumpul mengikuti seorang koruptor. Itu zalim, harga mati, jelas, nyata, fakta. Siapa saja yang kerjasama dengan si korup, orang zalim yang pernah menjanjikan bangun ini ternyata bohong, kebohongan adalah kezaliman. Tidak boleh dijadikan pemimpin. Saya berdiri di sini karena saya yakin Haji Abidin Nadiem Mirza tidak pernah berbohong kepada masyarakat. Dan kita akan uji di 5 tahun yang akan datang ketika mereka menjadi pemimpin nanti atau menjadi bupati Pulau Taliabu. Olehnya itu mari kita dukung nomor urut. Dukung nomor urut. Dukung nomor urut. Jangan lupa simpan di alam bawah sadar. Ya, sekian, mohon maaf saya atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kampanye dari Ustadz Zulkarnain. Beliau ini salah satu putra dari
mantan kepala desa Gile, almarhum Layo Boyoni. Banyak yang kenal kalau di sini. Selanjutnya ya, kita masuk pada calon bupati kita, Bapak Haji Abidin Jama. Ya, berikan aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak calon wakil Bupati Pulau Taliabu nomor 3. Yang kami hormati Ketua Tim Haji Jawarudin, LO Turkam Pak Ustadz Karnai, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhaula wala quwwata illa billah. Patut kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan memberikan kekuasaan kepada yang kehendaki dan Dia akan mencabut kekuasaan dari yang kehendaki. Berkat limpahan tauhid dan hidayahnya, pada sore hari ini kita dipertemukan dalam rangka kampanye calon Bupati Pulau Taliabu nomor urut 3 dari jalur perorangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang menghadiri acara kampanye ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kami dukungan, yang membuat pernyataan di Desa Limbo dan Desa Rububa. Ada kurang lebih 400 orang yang membuat pernyataan dukungan. Terima kasih sehingga kami bisa jadi calon. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan bahwa kita 10 tahun berada di Kepulauan Sula, kemudian 10 tahun kita berada di kepemimpinan yang sudah hampir selesai. Ternyata Pulau Taliabu diantar ke pintu gerbang ketertinggalan. Jadi sekali lagi bahwa Taliabu diantar di pintu gerbang ketertinggalan. Berdasarkan Kepres nomor 63 tahun 2020 sampai 2024, setelah dievaluasi, Taliabu adalah kabupaten yang tertinggal. Artinya apa? Bahwa Taliabu ini tidak naik kelas. Dari 520 kabupaten kota seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Taliabu yang tidak naik kelas. Dia tertinggal. Kenapa dia tertinggal? Karena rapornya semua merah. Tidak ada satupun rapornya yang punya nilai bagus, semua merah. Maka abdi datang membawa perubahan. Apa yang kita akan rubah? Yang pertama yang kita akan rubah adalah kita akan mencoba menutup pintu-pintu pemborosan karena terlalu boros, sehingga kita tidak bisa membangun. Kita akan melakukan menutup pintu-pintu korupsi, karena terlalu banyak korupsi yang menyebabkan kita tidak bisa membangun. Kemudian kita akan perbaiki buku rapornya. Yang pertama adalah membuat jalan dan jembatan lingkar Pulau Taliabu. Percepatan itu, supaya kita tidak main PT-PT lagi. Karena yang ada ini kan kita main PT-PT, kita main batu-batu, kita main lumpur. Yang ada sekarang ini adalah kita main rakit-rakitan, sedikit-sedikit pakai rakit. Kemudian supaya kita bisa salah satu kabupaten yang hari ini untuk keluar dari Taliabu menuju ke Jakarta prosesnya masih panjang. Kabupaten lain hanya butuh 3 jam sudah sampai. Kita masih butuh 1 hari 1 malam baru bisa kita terbang ke pusat ibu kota. Bagaimana mau investor datang? Maka kita akan melakukan percepatan proses
pembuatan bandara. Ya. Kita di tahun 75 Pak sudah ada bandara kita. Di tahun 79 saya punya orang tua, dia charter pesawat dari Surabaya bersama dengan orang tuanya Pak Ustaz. Dia berangkat dari Surabaya dengan pesawat Garuda turun di Bogor. Yang orang lain di kabupaten lain pada saat itu pasti mimpi untuk bicara bandara. Hari ini kita tidak punya bandara, kita bagian luar biasa di daerah. Diantar ke belakang, bukan diantar ke depan. Maka kalau ABI yang menang adalah percepatan pembuatan bandara. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita akan cepat kita membangun kantor, badan dan dinas. Karena yang ada sekarang ini adalah tidak ada kantor, tidak ada badan, tidak ada kantornya, mereka kontrak. Kasihan ini negeri. Tidak ada negeri lain Pak, tidak ada kabupaten lainnya seperti kita. Coba tengok, buka. Adakah kabupaten lainnya sudah 10 tahun dia bekal? Kantor, badan dan dinasnya masih kontrak. Ada? Di mana? Tidak ada. Maka ini kita coba buka mindset kita, pikiran kita. Ini bukan persoalan senang tidak senang, tapi memang ini keterlaluan. Tidak ada kabupaten di Republik ini Pak yang sudah 10 tahun dia bekal, kantor, badan dan dinasnya masih kontrak. Terkecuali Taliabu. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah meningkatkan penghasilan pegawai negeri dalam bentuk TPP dan dibayarkan setiap bulan, juga menaikkan gaji dan perangkat desa. Pak Imam, kita naikkan dan kita bayarkan setiap bulan. Jadi Pak Imam, perangkat masjid, perangkat desa, itu kita akan naikkan gajinya dan kita bayarkan setiap bulan. Jangan seperti yang ada ini. Yang ada ini 12 bulan, yang dia bayarkan 9 bulan, 8 bulan. Selanjutnya saya akan mengalokasikan anggaran per desa 1 miliar. 1 miliar ini khusus untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Bapak-bapak mau melakukan budidaya udang, bapak-bapak mau melakukan budidaya tripan, kita alokasikan anggaran untuk itu. 1 miliar. Yang ada ini untuk mereka, tidak ada untuk kita. Benar tidak? Maka kalau ABI menang, 1 desa 1 miliar. Proses pemberdayaan ini Pak, apa yang bapak-bapak lakukan, kita akan kaitkan dengan pasar. Kita buka pasar luhur, kita akan buka pasar dunia. Kalau sudah perlu kita katakan tripan itu mahalnya di Amerika, harganya 50 juta per kilo, kita kirim ke Amerika. Dan yang mengurus itu adalah pemerintah, bukan pasar. Dinas Perdagangan urus. Kalau saya terpilih, saya akan bentuk tim percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Taliabu. Tim ekonomi percepatan masyarakat Taliabu ini meliputi Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenagakerjaan. Semuanya dia berhimpun dalam satu tim untuk mendorong bagaimana masyarakat itu dengan uang ini dia bisa punya penghasilan yang besar. Iya, maju. Jadi program 1 miliar ini Pak, ini dana aspirasi masyarakat. Tetapi dana aspirasi masyarakat ini pemerintah akan mencarikan jalan bagaimana studi kelayakannya. Studi kelayakannya itu yang pertama adalah di mana pasarnya, berapa ton yang mau diambil, kemudian berapa nilai yang disiapkan.
Pemerintah menyiapkan dananya, menyiapkan ahlinya, dinas tenaga kerja melatih, menampingi masyarakat yang ada sekarang ini. Mereka tidur. Benar tidak? Maka untuk kesempatan ini kita harus mengajak saudara kita, tetangga kita, kawan kita untuk pilih aktif. Kita harus sama-sama Pak jihad, harus sama-sama berjuang. Kami calon independen Pak tidak seperti Pak, kita tidak disandra karena ini pada saat kami pergi mendaftar, yang di belakang kami Pak semua masyarakat. Sudah 3 kali kita pergi mendaftar di KPU Pak, yang di belakang kami masyarakat. Ina ama-ama. Kami tidak disandra oleh siapa-siapa, sehingga kami bebas. Calon dari kami adalah calon yang betul-betul diusung oleh masyarakat. Dan untuk poin-poin selanjutnya, saya persilakan ke wakil untuk menyampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang. Kalau ada agak keras sedikit, saya minta maaf karena bukan sesungguhnya saya keras, hanya untuk mempertegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon bupati kita yang insya Allah akan jadi bupati dan akan dilantik di bulan Januari atau Februari tahun 2024. Beliau adalah Bapak Haji Abidin Jawa, sarjana hukum. Yang saya hormati ayahanda Ketua Tim Pemenangan Bapak Haji Kafarudin SE. Beliau adalah senior di bidang pemerintahan. Yang saya hormati dan saya cintai LO kami Adinda Wahono. Yang saya hormati Pak Ustadz Zulkarnain yang telah sama-sama bersama kami di dalam tahapan sampai kami menjadi calon bupati dan wakil bupati Tanggapo. Yang saya hormati dan saya cintai istri tercinta saya. Jadi dari tadi belum jumpa kalian lihat. Saya akan perkenalkan ke kalian istri saya yang tercinta. Saya minta untuk berdiri. Jadi harus ditahu supaya besok lusa kami jadi, kalian harus tahu mana dia. Dia terlahir di kampung, terlahir di sebuah pulau, bukan orang ibu kota, tetapi dia orang Pulau Lembe. Gitu. Yang saya hormati PJ Kepala Desa Lehububa dan Limbo dan seluruh aparat desa. Yang saya hormati Bapak Imam dan petugas sarah. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan terkhusus yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan teman-teman yang telah berjuang mengumpulkan KTP untuk kami sehingga kami bisa diantar menjadi calon dan kami memperoleh nomor urut 3 pada pencalonan kali ini. Saya yakin percaya bahwasanya nomor urut 3 ini adalah nomor yang sangat baik karena nomor 3 ini kalau di Pancasila juga Persatuan Indonesia, dan nomor 3 ini juga ini adalah kekuatan yang disatukan. Ketika 1, 2, 3 kekuatan bersatu. Betul. 1, 2, 3. Jadi saya juga datang ke Limbo Lehububa ini, saya melihat bahwasanya ini adalah kampung tua. Kampung ini beranakan desa Giling. Tetapi ketika dimekarkan menjadi sebuah kecamatan, malah anak yang jadi ibu kota, bukan kampung ini. Jadi di sini saya juga akan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kesempatan, memberikan kami amanah untuk memimpin negeri ini.
ini akan menjadi perhatian kami. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Di sini otomatis kita tidak mungkin berbicara jalan lingkar Taliabu. Kan otomatis program tadi disampaikan bahwasanya jalan lingkar Taliabu, jembatan dan lain-lain. Tapi di sini kita harus berpikir apa yang menjadi kebutuhan dasar untuk desa ini. Jadi kebutuhan dasar untuk desa ini. Pertama-tama kita hari ini alhamdulillah masih sehat. Tetapi tidak menutup kemungkinan besok lusa kita sakit. Jadi kami akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Jadi di sini harus ada ambulan laut. Jangan sampai ada yang sakit diantar pakai kating-ting. Otomatis akan susah sampai ke ibu kota kabupaten yang rumah sakitnya juga standarnya masih di bawah rata-rata. Jadi mudah-mudahan kami diberikan amanah bersama Pak Haji Abidin Jabat, kami akan tingkatkan fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bobong, supaya ada yang sakit di sini dibawa ke Bobong, bukan nanti masuk Bobong sakit perut dirujuk ke Banggai atau ke Luhuk. Jadi kami akan siapkan ambulan laut, karena ini tidak mungkin kita berbicara untuk buat jalan ke sini atau jembatan ke sini karena anggaran kita sedikit. Tapi mudah-mudahan ke depan kita juga bisa berpikir bagaimana ada jembatan yang bisa menghubungkan daratan besar dan pulau ini. Yang berikutnya yang menjadi kendala yang saya lihat adalah air. Dan air ini lagi-lagi sudah beberapa kali dianggarkan dan selalu gagal. Karena kenapa? Karena mereka membuat program yang tanpa ahli. Seharusnya di sini ada ahli yang akan mengkaji apa persoalannya. Kalau memang persoalannya arus, apa yang harus dibikin. Kalau kita anggarkan terus, kasihan uang daerah. Mendingan kita berpikir bagaimana caranya agar air itu ada di sini. Caranya seperti apa? Pertama kita cari jalan. Apakah di sini buat air bor? Kalau memang memenuhi standar. Tapi kalau memang tidak ada juga sumber air yang bisa didapatkan di daratan ini, berarti bagaimana caranya kita rubah air asin menjadi air tawar. Jangan gagal-gagal terus. Tapi itu kita akan cari tahu. Dan kita akan undang ahlinya untuk datang dan melihat bagaimana solusi yang terbaik agar air ini bisa didapatkan oleh masyarakat di desa ini. Kemudian di sini juga masyarakat rata-rata nelayan. Bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini? Mereka adalah nelayan. Di sini saya pastikan bahwasanya harga es batu mahal dan juga es batunya cepat cair. Jadi kita harus berpikir bagaimana masyarakat sini mendapatkan es balok yang baik. Otomatis kita harus membuat di daerah kita Taliabu ini pabrik es. Pabrik es. Dan selanjutnya bagaimana kita berpikir hasil di daerah ini bisa kita pasarkan dengan harga yang tinggi. Ingat bahwasanya ikan yang bapak-bapak dan ibu-ibu tangkap itu dibawa ke Luhuk dan dilanjutkan ke Makassar. Ada yang masuk ke Usman Landu, dan Usman Landu itu adalah salah satu eksportir yang terbesar di Makassar. Kenapa kita tidak berpikir bahwasanya barang ini cukup dibawa ke Bobong, kemudian diekspor dari Bobong, kita carikan jalan di kiri, jangan lagi lewat ke Makassar. Kita akan berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha pemilik ikan di sini. Kita akan berikan harga yang baik karena kami nantinya ke depan akan menghidupkan perusahaan daerah. Jadi perusahaan daerah ini nantinya akan bekerja sama dengan pembeli di sini, dengan harganya pasti akan didongkrak. Karena kita akan main nantinya perusahaan itu bisa ekspor, bukan hanya beli jual ke Luhuk sana atau ke Bitung. Kasihan ini ikan-ikan kita. Banyak saya lihat bahwasanya kita mendapatkan ekor gunting. Ikan-ikan itu kan ikan ekspor semua itu. Gurita. Saya salah satu pengusaha gurita di masa yang lalu. Saya pernah jalani barang itu. Dan barang ini kita bawa ke Surabaya.
Saya komunikasi dan ternyata barang ini juga diekspor. Jadi melalui dinas perdagangan. Jadi nanti dinas yang akan kami angkat nantinya adalah orang yang paham dengan perdagangan. Bukan datang tapi tidak tahu, tidak punya inovasi ke depan. Jadi kita harus rubah ini barang ini supaya masyarakat di desa Limbo ini bisa naik pendapatannya, tambah sejahtera masyarakat Limbo. Jadi itu yang saya harapkan. Di sini saya harapkan kita bersatu. Jangan kita selalu mau begini saja. Kalau kita mau begini saja, berarti kita tidak punya iman. Karena kalau kita punya iman, kita harus maju ke depan. Bukan hanya di tempat atau mundur ke belakang. Tapi kita berpikir bagaimana kita mau maju. Sepakat untuk perubahan? Sepakat untuk perubahan atau tidak? Coba, kalau begitu, saya minta kita berteriak untuk nomor 3. Tapi 3-nya 3 oke. Ketika tadi saya punya LO sudah sampaikan yelnya cukup 1, 2, 3. Sekarang saya minta kalian berikan kode dengan kode seperti ini. Ini oke. Oke 3 ya. Oke bisa? Saya coba ya. 1, 2, 3. Oke. Mudah-mudahan semangat ini tadi saya lihat bersatu ini. Mudah-mudahan kata 3, angka 3 ini tersimpan betul-betul sampai tanggal 27 bulan 11 nanti. Atau jangan-jangan sebentar nanti datang merah-merah tertutup mata ini nanti. Jangan gara-gara merah-merah dan biru-biru kita lupa diri. Kita lupa akan kondisi negeri ini. Marilah kita sadar. Dan saya berharap juga kepada teman-teman PNS, jangan menekan, jangan mengarahkan saudara-saudara kita. Biarkanlah mereka memilih dengan hati nurani mereka. Jadi kalau kalian memiliki hati untuk kami dan yakin bahwasanya kami bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk negeri ini, maka gunakanlah hak kalian tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Coba kalian berpikir bahwasanya di daerah ini kita memiliki putra dan putri terbaik di kampung ini, tapi tidak pernah satupun untuk kita bisa antar ke sana. Hanya di masanya Haji Obang yang lalu 2019 dan 2024 kita tidak bisa mengantarkan mereka. Maka hari ini kami datang dan hadir untuk membawa perubahan dan perbaikan untuk negeri ini. Kami berharap bukakanlah hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin, siapa tahu ada yang bapak-bapak ingin sampaikan ke kami, supaya kami juga menjawab, supaya saya lebih yakin bahwasanya kalian akan bergabung bersama kami. Kira-kira ada yang mau bertanya atau memberikan saran untuk kami, supaya kita semua yang ada di sini, kita pastikan kita akan mencoblos nomor 3. Ada? Ada? Ada. Siapa? Kalau ada, saya persilakan ke depan. Kalau tidak ada, berarti kita sepakat dengan apa yang saya bicara. Sepakat kalau begitu ya? Ini saya punya teman lama ini. Mudah-mudahan dia menjadi ketua tim nanti di sini untuk di dusun sana. Ini teman. Jadi saya juga dulu datang ke sini di tempat beliau. Tetapi sekalipun pada saat itu dia juga tidak ikut mencoblos. Tapi saya yakin dan percaya kami datang dan perubahan untuk perbaikan untuk negeri ini, dia akan bergabung bersama kami. Insyaallah saudara. Oke, terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya dengar, andai kata abdi menang di dua desa Limbo dan desa Kobukan, dan itu yang akan mengantar abdi menjadi bupati, maka setiap tahun saya mengalokasikan 2 orang dokter beasiswa
gratis. Setiap tahun. Sehingga selama 5 tahun ada 10 orang dokter yang ada di luar. Yang kedua, setiap tahun ada yang saya berangkatkan umroh. Saya minta berdiri semua. Kalau karena tahun ini ada 2 yang menggunakan simbol tali emas, ada emas asli dan ada emas palsu, maka saya mengajak untuk kita semua, kalau saya bicara yel-yel abdi, maka jawabannya menang, menang, menang. Bisa? Abdi menang, menang, menang. Abdi menang, menang, menang. Sekali, abdi menang, menang, menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis kestado, Pak. Jadi di antara 3 kandidat ini yang punya akronim memiliki makna, memiliki arti, itu ada di nomor 3. Yang lain itu entah apa artinya. Tapi kalau abdi ini jelas bukan dalam kamus BKKBI, kamus bahasa Indonesia itu. Abdi itu apa artinya? Dia pelayan atau hamba ketika kepada Tuhannya, tapi kepada masyarakat dia adalah pelayan. Jadi insya Allah kedua putra-putri terbaik, putra-putra terbaik Taliabu ini hadir untuk benar-benar melayani Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Bukan hadir untuk menjadi raja, bukan hadir untuk ditakuti, tapi memang benar-benar hadir untuk memberikan pelayanan pembangunan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan bercerita lagi terkait dengan Kabupaten Pulau Taliabu ini dan visi misi yang akan lebih spesifiknya lagi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Haji Gohardin selaku Ketua Tim untuk memberikan tanda simbolis kepada tim yang ada di desa. Loho Kubas 10, Limbo 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami ketahui bahwa nanti kami akan bagikan SK. SK ini berlaku 5 tahun. Sudah bentuk SK. Jadi SK ini nanti kalau sudah duduk Bupati Pak Haji Abidin Dabe dan Benimija, ini dipegang baik-baik karena akan berlaku 5 tahun. Nah, kemudian yang ini juga akan kelola dana sambil saja 1 miliar 1 desa. Ini ada bukti ini, makanya dipegang. Olehnya itu kami akan serahkan dibagi secara simbolis. Satu desa ya? Satu desa 5. Satu desa 5. Nanti ada tambahan lagi. Nanti ada tambahan. Target kita itu satu desa itu berlaku ya? Tidak. Untuk desa Limbo 15. Ya. Oke, nanti bagikan. Oke, terima kasih yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selanjutnya penyerahan SK secara simbolis kepada tim desa Limbo dan desa Lohobuba. Kepada yang bersangkutan kami persilakan untuk maju ke depan.
Maju. Oleh ketua tim atau? Ini loh buba ya? Loh buba ya? Ya, Limbo dan Wahabuba. Maju. Pak, Limbo. Pak, maju depan. Oh, di sini juga saya lihat ada motor ternyata ya. Motornya bagaimana bisa sampai ke daratan Pulau Taliabu? Berarti kita harus berusaha untuk menyiapkan lagi. Ada tambahan berarti ya, kita harus tambahkan fasilitas laut. Mungkin modelnya sama dengan ferry, karena otomatis kalau kedatangan ferry kan harus kita buat dermaga lagi. Tapi untuk ke depan di program 100 hari kerja kami ini kita akan capai